Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ya, jumpa lagi di channel Ajian Sel. Tetap tonton terus channel Ajian Sel ya. Nah, hari ini kita lanjut servis lagi ya. Barang yang dibuang ya. Barang-barang yang dibuang dari toko online ya. Nih saya pilih-pilih ya. Yang hari ini buat saya servis ya. Nah, ini dipilih dulu ya, saya pengen servis yang mana dulu. Nah, ini saya pengen servis yang ini dulu ya. Hari ini 3 item ya, yang sama boleh langsung di servis ya. Nah, ini saya pilih ini ya, ketiga item ini ya. Ini yang tengah itu ada 2, saya servis sekalian ya. Nah, ini saya pilih ketiga item ini. Nah, cap chip cup kita mana dulu ya, jangan servis. Nah, cap chip cup, nah kanan dulu aja ya, paling enak kanan dulu. Nah, ini kanan dulu ya. Nah, yang pink ini pemanas ya kayaknya. Nah, ini harus dipanasin dulu. Saya cek apakah dia bisa panas ya, jadi saya colokin dulu, lalu kita tinggal servis yang warna emas ini dulu ya. Ini mesin apa yang emas saya juga tidak tahu ya, saya panggil si emas saja ya. Nah, ini si emas warna emas ya, soalnya saya nggak tahu alat apa nih ya namanya. Nah, si emas ini saya cari di Google, saya foto, itu tidak ada hasilnya ya. Saya foto di Shopee juga tidak ada hasilnya ya, hasilnya malah barang lain. Nah, ini jadi saya tidak tahu ini barang apa. Yang tahu apa ini namanya boleh di komen di bawah ya. Ini alat apa namanya, ada on off nya ya, open on off ya. Ini alat apa, saya lihat-lihat dulu ya. Ini alat apa, saya juga bingung ya. Orang Cina itu bisa aja ya buat alat-alat untuk memudahkan kebutuhan kita ya sehari-hari. Nah, ini alat apa ini ya. Nah, saya off, saya open. Nah, saya tarik, ternyata bisa ya. Nah, ini kayaknya tempat baterai ya. Nah, ini saya coba pakai baterai. Nah, ini saya pakai baterai A2, baterai jam ya. Nah, ini baterainya baru ya, saya beliin. Soalnya baterai jam saya yang kemarin itu ternyata udah lemah, energinya udah habis ya. Nah, ini saya pasin ya. Ini ada garisnya, dilurusin ke open. Nah, terus saya offin ke off. Nah, saya putar lagi ke on. Nah, ternyata barang ini di on itu getar ya, barangnya bergetar. Nah, saya taruh di meja itu ternyata berjalan ya, bisa tuh, dia bergetar itu ya, dia bergetar. Jadi ditaruh di meja itu dia bisa berjalan gitu ya. Nah, ini alat apa, bisa di komen yang tahu ya. Nah, cara taruh tangan ke kulit tangan itu geli-geli gimana gitu ya. Ini alat apa saya tidak tahu ya. Nah, ini saya taruh meja bisa itu ya, kenceng dia getarannya ya. Nah, kan dia bisa jalan ya, kenceng ternyata itu getarannya. Nah, yang tahu bisa komennya di bawah ya. Nah, ini alat apa ini, saya tidak tahu ya namanya, soalnya saya cari di Google juga nggak ada. Nah, ini ternyata atasnya saya putar itu bisa ya, dicopot. Nah, ini saya copot, ternyata tidak ada apa-apanya ya, tidak ada gearnya atau apa-apanya. Kalau mesin cukur itu ada gearnya atau itunya ya buat putarannya. Nah, ini ternyata tidak ada, saya taruh di meja juga dia berputar. Nah, ini atasnya, ini ujungnya apa ya, nah saya buka lagi, ternyata bisa, tapi kosong gitu ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada buat apa tuh, nggak ada ya. Jadi saya bingung.
ini alat apa gitu ya. Kalau alat cukur harusnya ada pisaunya, ada mata pisaunya, DT-nya ya. Ini enggak ada, jadi ini kosongan ya. Nah ini saya lagi ini saya tempelin ke tangan coba. Nah ini juga getar terus ya. Nih saya taruh di meja, getar dia ya, jalan sendiri tuh. Ini alat apa? Yang tahu boleh di komen. Kalau mau boleh komen di bawah. Ambil kalau mau ya. Saya nggak tahu ini alat apa, buat apa ya. Ini ya getar ya, vibrator. Ini ya, tahu namanya alat apa. Nah segitu dulu, ternyata ini tidak rusak ya, ternyata alat ini. Nah jadi ya nggak diservis, orang nggak rusak ya, tapi kenapa dibuang itu saya tidak tahu. Kenapa alat tidak rusak kok dibuang, kenapa tidak dijual ya, aneh ya. Toko online kenapa dibuang gitu. Nah ini tidak rusak, saya jadi nggak usah servis. Saya lihat aja ini alat buat apa itu. Pikirannya nggak usah traveling ya. Ini alat gini ya, apa buat pijet ya kayaknya, apa buat rapi, nggak tahu ya. Yang tahu boleh komen aja ya. Nah lanjut lagi ya, kita kedua. Nih ada dua mesin cukur apa mesin apa nih. Nah ini dua mesin ya. Nah ini alatnya ini ya, penggantinya bisa digonta-ganti, itu ujungnya ya, mata pisaunya bisa diganti. Nah ini saya lihat sekilas ini kayaknya alat cukur buat jenggot, bulu jenggot ya. Nah ini bisa diganti itu ya, ada tutupnya segala. Nah ini nggak tahu buat apa mata pisaunya. Nah ini juga ada mata pisaunya, bisa digonta-ganti ya. Ini lengkap ya, dapat mata pisaunya 3. Kardusnya, sayangnya kardusnya udah dikiloin Pak Fendi. Nah ini bisa dicopot, bisa digonta-ganti. Nah itu serisnya, nomornya segitu ya. Nah ini ada lubang buat casnya ya, micro SD. Nah ini bisa dicolok ke cas. Nah itu buat ngecasnya begitu ya, enak ya, kita nggak usah beli baterai ya, begitu bisa kita cas. Nah ternyata cas saya ini rusak, kabelnya ya, kendor ya, atau pancaknya kendor ya. Nah ini saya colok ya, saya nggak paham ya, ternyata saya ganti ke alat ini masih ada plastiknya ternyata ya, tuh masih ada plastik pelindungnya ya. Nah ini masih bagus ya ternyata, tapi kenapa dibuang ya. Nah masih bagus ya, masih mulus saya lihat. Nah saya lihat alat ini masih mulus, masih bisa nyala. Nah ini saya coba colok cas, apakah bisa ngecas atau tidak gitu ya. Nah ini kok tidak nyala ya, saya colok cas. Nah ini saya coba benerin colokannya, stop kontaknya. Nah ternyata dia bisa ngecas, ada lampu merah ya, itu tanyanya dia lagi ngecas ya. Nah ini saya coba lagi, yang satunya tadi nggak bisa. Nah sekarang bisa nyala ya, ternyata stop kontak saya yang rusak. Nah ini saya nyalain, dia bisa. Nah ini satunya saya nyalain juga bisa ya. Nah ini saya coba pakai mata pisau pakai ini ya. Nah ini nanti saya coba buat motong ini ya, bulu tangan saya ya. Nah ini mungkin buat kumis ya, bisa. Kalau buat rambut gak cocok ya, gundul yang ada, ntar pakai potongan ini ya, terlalu tipis. Ini tuh, ini saya coba ya ke bulu tangan saya. Nah ini bulu tangan saya nih, kelihatan kan di kamera. Nah ini saya coba bulu tangan saya potong pakai alat ini. Nah saya potong lagi. Nah saya potong. Iya ya, ternyata bisa ya pakai alat ini. Nah alat ini ternyata bisa, tidak rusak, tapi kenapa dibuang ya, ini saya tidak tahu kenapa alat ini bisa dibuang.
Nah ternyata bisa ya buat motong bulu tangan. Ternyata alat ini buat bulu tangan, buat bulu jenggot bisa ya. Nah ini bisa buat bulu ketek juga bisa ini ya, mungkin bisa kali ya. Bulu yang bawah juga bisa, bulu kaki ya. Nah ini saya coba ini buat bulu jenggot sebenarnya, tapi saya coba di tangan aja, bulu tangan. Nah bisa motong tapi cuma sedikit ya, kurang efektif. Harusnya di jenggot ya, bulu jenggot. Nah ini, nah alat ini sudah diminta teman saya ya, sama bos saya. Kemarin dia lihat YouTube saya yang pertama itu, yang review barang rusak itu dapat sekarung. Nah dia lihat alat ini dan minta, teman saya minta, terus bos saya minta ya. Jadi alat ini sudah diminta teman sama bos saya. Jadi kalian kalau minta ya nggak ada, udah kosong gitu ya. Ini udah di booking soalnya ya. Ini barang ini normal ya, barang ini tidak dijual ya, sama barang nemu. Jadi saya ini aja, kalau dijual juga bisa sih, ini paling enggak 100 ya kalau di online, 100 ke bawah, 100 saya tidak tahu ya. Nah kita lanjut aja ya, barang 3 ini barang apa ini? Ini ada level 1, ada level 2, ada tulisannya on. Nah ini colokannya tadi udah saya colok ke stop kontak, tapi dia itu saya pegang tidak panas ya ternyata. Nah ini saya on itu dia nyala lampunya. Nah ada lampu biru, ada lampu merah. Yang ke level 1 itu biru, level 2 itu merah ya. Nah saya pegang-pegang itu dia tidak panas. Nah seharusnya alat ini bisa panas ya. Ini buat cewek, ini saya lihat buat rambut ya, dipanasin, nggak tahu buat apa, biar lurus apa gimana itu ya. Nah ini ternyata alat ini rusak. Nah alat ini juga udah diminta ya kemarin. Ini alat ini udah diminta kakak saya ya. Kakak saya bilang minta itu yang buat rambut yang warna pink. Ya siap, dan saya bilang saya servis dulu ya, saya bikin video dulu. Nah ini ternyata rusak pemanasnya ya. Nah ini langsung aja saya bongkar. Nah setelah saya bongkar itu ya, jalurnya itu ada yang putus ya. Nah ini jalur PCB nya itu terbakar dia, mungkin saking panasnya ya, jalur PCB nya kebakar. Nah ini kalau dijemur pakai kawat buat HP itu terlalu kecil ya. Ini saya jemur pakai kabel data HP ya, kabel cas HP ya. Nah ini saya ukur panjangnya seberapa ya. Nah ini saya ukur panjangnya yang putus. Nah ini saya potong pas ukurannya ya. Nah ini saya potong. Nah ini kabel data itu isinya ada 4 kabel ya di dalamnya. Nah lalu saya kupas dulu kabelnya ya. Kalau 4 ini terlalu tebal ya dia. Nah jadi saya kupas dulu kabelnya. Kita ambil satu aja kabelnya ya, soalnya kita terlalu gede ya kalau 4 kabel. Kita ambil satu aja yang dipakai, kita kupas dulu. Hati-hati ya pakai cutter ya, hati-hati kalau terkena tangan. Nah ini saya kupas dulu. Nah ini kabelnya ya, kabelnya ada 4, ada merah, hitam, putih, dan hijau. Nah ini saya ambil satu warna merah. Nah ini langsung ujungnya saya bakar ya, nanti buat ini, buat timahnya ya, biar bisa nempel. Nah ini ntar dijemper ya dari ujung ke ujung ya, soalnya yang putus itu jalur situ. Nah ini saya bakar ujungnya ya. Nah ini ujungnya saya bakar buat solder, nanti biar bisa solder ya. Jadi ujungnya itu harus
dibakar terus terkelupas ya. Nah ini saya pakai bakar aja ya, saya kupas pakai api. Nah ini saya kupas. Nah setelah saya kupas, saya kasih tenol ujungnya ya, biar saat penempelan soldernya biar bisa mudah ya. Nah ini pakai tenol atau tembaga ya buat solder. Nah caranya begini ya, tempelin tenolnya sama kabelnya. Nah ini kita lapisin dulu kabelnya sama tenol biar gampang tersaat pemasangannya ya. Kalau orang elektronik pasti bisa lah solder ya. Nah ini saya bersihin dulu ya. Nah ini langsung saya kasih timah. Jadi kalau pemula itu buat pakai solder itu agak susah ya. Saya dulu waktu sekolah juga susah-susah gitu ya. Tapi sebelum sekolah SMK itu, waktu SMP itu saya udah mau megang solder sendiri ya. Saya otodidak belajar megang solder sendiri. Nah dari SMP itu saya udah suka ya servis-servis apa barangnya rusak di rumah itu ya. Nah ini lalu kita jumper aja ya, dari kabel sini sampai ke ujung ya, yang putus ini ya, kabel ini kabel hitam ya. Nah ini kita jumper dari ujung ke sini. Nah ini dipasin ya, jangan sampai copot. Nah ini udah gabung, ternyata belum nempel ke PCB nya ya. Lalu kita solder lagi ya, pelan-pelan ya, belajar ya, namanya belajar ya. Jadi solder itu enggak mudah ya, kalau udah ahli baru mudah ya. Kalau lagi belajar ya begini agak susah ya. Nah ini udah nempel, lalu tinggal kita solder ujungnya ya. Nah kita pakai tenol dulu, kita tenolnya tempelin solder dulu ya biar nempel di solder. Nah ini kita pasin dulu ya. Nah ini langsung kita solder. Hati-hati kalau terkena tangan ya, panas ya dia. Dan tangan saya kepanasan ya, jangan lupa terlalu dekat sama tangan. Nah ini sudah nempel ya, ini udah kuat ya. Saya tes, saya tarik dikit. Nah ini saya tes apakah kuat, ternyata kuat ya dia ya. Oke, kabelnya kepanjangan ya. Nah itu, nah harusnya ada jalurnya itu ya, dari atas ke bawah itu ya. Nah itu dia jalurnya kebakar ya, sampai kebakar itu ya, makanya dia tidak mau panas, soal jalurnya putus itu ya. Nah ini saya cek, saya lihat komponennya kelihatannya masih normal semua ya, lampunya masih nyala, saklarnya juga masih nyala ya. Nah lalu kita pasang lagi ya. Nah kita pasangnya hati-hati ya, kita dipaskan dulu ya pada posisinya, posisikan dulu. Nah ini pasang lagi ya, dipasin ya sama tombolnya itu saklarnya. Nah ini kabelnya. Nah itu hati-hati ya, itu kalau terkena baut bisa, kabelnya bisa robek ya, bisa nyetrum ntar ya, sama baut dari besi ntar kalau bautnya bisa kepegang bisa kesetrum ya. Ya alat ini udah diminta kakak saya ya, perempuan, dia udah request minta ini kemarin ya. Dia lihat video saya yang pertama itu yang ada barang rusak, lalu dia bilang ke saya minta alat ini ya buat rambut katanya.
Nah ini ya, jadi kalian udah nggak bisa minta barang ini ya, diminta ya, ini sudah diminta. Sebenarnya kita jual lagi juga laku ya, tapi sayangnya nggak tega. Masa barang udah dijual, barang udah dibuang, kita jual ya ke orang. Jadi kita sedekahkan aja gitu ya, bisa kasihkan yang membutuhkan gitu ya, siapa yang membutuhkan kasih aja gitu ya. Jadi kita kasihkan aja ya barang-barangnya. Mungkin saya ada butuh beberapa barangnya ya, yang dari kemarin buat saya sendiri, yang saya butuhkan apa saya pakai gitu ya. Nah ini pasang lagi ya bautnya. Nah kita baut lagi. Nah pasang baut lagi ya. Nah gampang caranya kan, cuma bermodal obeng sama solder, sudah. Pakai alat tambahan ya, mudah kok. Nah ini saya colokan. Nah ternyata saya colokan itu listrik saya turun ya. Ini untung lampunya saya pakai powerbank ya tadi, jadi lampu yang satu dari colokan PLN mati, yang lampu dari powerbank masih nyala ya. Nah ini sudah saya nyalakan lagi listrik saya yang turun, saya bongkar lagi ya. Ini masih ada kerusakan ya kelihatannya, sampai listrik saya sampai turun. Untung pakai MCB ya, yang tiga jalur, jadi satu rumah tidak mati semua, hanya kamar saya saja yang mati. Nah ini saya cek lagi, harusnya ada yang terbakar ya. Ini kabelnya juga kayaknya hitam dikit, ini tadi kalahnya. Nah ini saya tarik ya, sama PCB nya itu masih bagus ya, nggak ada yang terbakar, mungkin dari atasnya sini ya. Nah ini saya coba lepas, saya lihat dulu. Nah ini saya lihat dalamnya ada apa ya, penasaran saya. Orang Cina kok bisa buat alat ini ya, ada aja ya, dia bisa buat alat ya. Penasaran ini gimana gitu alatnya. Nah ini saya buka ya bautnya, penasaran isinya apa itu ya, apa isinya, apa enggak ada isinya ya dalamnya itu ya, udah enggak ada isinya mungkin ya. Nah ini saya lihat desainnya ternyata begini ya, orang Cina pinter-pinter ya, bisa buat bikin alat ini, alat pemanas, rambutnya bisa lurus, bisa apa. Nah saya cek lagi ini ya. Nah ini saya penasaran ini apa. Nah saya tarik. Nah ini ternyata ini permasalahannya salah kelihatannya ya. Ini. Nah ini kabelnya kok digabungin ya, besinya ya. Harusnya tidak nempel ya besinya, ini harus ada pemisah batunya itu ya. Nah ini kenapa begini ya masalahnya, ini salah ini. Saya analisa ini dari sini. Nah ini harusnya besi yang satu di atas, yang satunya di bawah, tengah-tengahnya ada batu itu ya, batu apa itu namanya ya, penghantar panas. Nah harusnya begini ya. Nah itu di bawah, besinya satunya di bawah, satunya di atas. Nah begitu ya, tapi kenapa itu nempel ya, mungkin itu yang bikin konslet ya, sampai turun listrik saya ya. Mungkin jalurnya itu putus tadi juga gara-gara ini ya, salah pemasangan ya. Kenapa ya dari pabrik kok bisa salah masangnya itu ya, aneh ya, pasang begitu kok salah, bikin rusak. Pokoknya kasihan ya, rugi dia, barangnya rusak. Nah ini saya jumper ya. Nah ini saya lihat-lihat lagi, apakah jumperan saya putus lagi. Ternyata saya cek itu kayak hitam dikit ya, itu apa bekas saya bakar tadi ya.
ternyata masih bagus ya kelihatannya jemperan saya. Soalnya kabelnya gede ya, jemperan saya ini kabel cas ini gede. Nah ini sudah jadi ya, saya cek itu udah kelihatannya udah bagus semua. Lalu saya balikin lagi ya, ini ada besinya, ada ini ya pemanasnya ini ya. Lalu saya masukkan ya. Nah ini saya masukkan sama ininya ya, saya pasang lagi seperti semula, saya pasang. Nah ini saya dorong ke tengah ya, ini posisinya di tengah, harus di tengah ya. Nah ini saya dorong pelan-pelan ya masukinnya. Nah ini saya masukin, lalu saya rakit lagi PCB nya, ternyata kurang masuk ya, tuh kabelnya masih panjang ya. Nah ini saya dorong lagi ke dalam. Nah ini saya lalu saya pasin posisi kabelnya dan PCB nya ini. Nah ini saya pasin dulu kabelnya agar saat ditutup itu tidak, kabelnya itu tidak kejepit ya. Nah ini ternyata kurang masuk ke dalam ya, saya dorong lagi sampai ke dalam. Nah ini saya dorong lagi ya. Nah ini saya dorong lagi pakai pinset ya. Nah ini udah masuk ya dalam. Nah udah itu saya pasin PCB nya pada posisinya. Nah ini kabelnya saya pasin ya. Nah itu jangan sampai kejepit ya itu kabelnya karena baut. Nah ini saya pasin kabelnya tuh, nah itu bekas kejepit tuh kabelnya ya. Nah lalu saya tutup lagi. Nah ini saya tutup lagi ya. Nah ini tinggal ditutup, sudah saya cek bisa pas presisi ya, kurang pas ternyata ya ini pada ininya. Nah ini ternyata bautnya tadi saya lepas satu ya, belum saya pasang lagi, saya pasang dulu ya agar biar kuat dia lepas lagi gitu ya. Nah ini udah saya pasang. Nah lalu saya pasang lagi nih tutupnya. Nah dipasin dulu ya pada saklarnya itu. Nah ini saya udah pasin. Nah ini dirapetin dulu. Nah ini lalu dibaut ya, bautnya dimasukin satu-satu lalu dikencangkan. Nah ini bautnya dikencangkan ya. Nah ini, nah lap ini udah diminta ya kakak saya, jadi saya kasihkan, tidak saya jual ya lapnya. Mungkin saya minta subscribe aja gitu, subscribe. Nah ini tutup lagi ya ini ya. Nah ini pas, nah ini sudah ya, saya coba saklarnya saya naik turunkan. Nah coba saya colok ke listrik, ini posisi off ya, kalau ada di posisi on langsung turun listrik saya. Nah ini posisi off, kalau saya naikkan ternyata tidak turun lagi ya listrik saya. Tuh normal ya, lampunya juga ya, mantap. Nah ini, nah ini saya cek lagi. Nah ini 1 menit aja udah panas ya alat ini. Nah saya raba-raba ini udah panas. Nah ini saya masukin tangan saya ke sela-selanya, itu udah panas ya, ya udah panas. Ini coba saya diamkan dulu ya biar panas lagi. Ini udah hangat ya. Nah ini saya tunggu beberapa menit. Nah ini 1 menit lebih ya, saya coba lagi. Nah ini udah panas ya, ternyata itu udah panas banget ya, tangan tuh udah panas. Nih saya cek, ini udah panas ya, jadi ini sudah lagi normal ya. Nah kerusakannya itu mudah ya. Nah ini hasilnya ya, ini udah beres semua ya.
udah diminta, tinggal yang pink itu ya. Ya sudah dulu dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.